السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وخاتم أنبيائه ورسله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نعمة مسداة ورحمة محداة سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. عباد الله, jamaah yang hadir dalam majlis ini, seluruh hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kemauan untuk duduk di majlis ilmu, yang tentu kita harapkan waktu yang kita lalui ini diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahagian dari jihad di jalannya, dan tentu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk bisa menerima petunjuknya yang disampaikannya melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dijelaskan dan difahami oleh para ulama yang diwariskan dari generasi ke generasi dan sampai kepada kita semua. Itu patut kita syukuri dan bahkan harus kita syukuri, karena petunjuk tersebut telah dipikul oleh generasi-generasi sebelum kita sehingga sampai kepada kita semua. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada malam ini saya diminta berbicara tentang suatu persoalan yang menurut kajian orang-orang akademik adalah masalah aktual, tapi bukan aktual yang baru muncul, tetapi baru muncul setiap tahun gitu. Masalah yang sudah berulang, tetapi ketika dia muncul kembali masih banyak saja perdebatan, bahkan terkadang sebahagiannya ada yang membawa kepada pertikaian yang mengakibatkan
terjadinya keretakan di tengah umat, terutama di saat kondisi masyarakat dan jamaah yang belum disiapkan untuk bisa memahami ikhtilaf perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tentu saya sangat menyadari betul bahwa apa yang akan saya sampaikan pada malam ini membutuhkan ketenangan kita untuk membahasnya, dan sebenarnya butuh waktu yang cukup panjang untuk menjelaskannya, dan juga menuntut kelapangan hati kita untuk bisa melihat alasan demi alasan, menyampaikan dahulu segala bentuk fanatisme, dan siap untuk menerima berbagai kajian selama itu bersandar kepada sumber ajaran dan dalil-dalil syariat. Kenapa ini saya sampaikan dahulu? Karena sekarang saya dituntut untuk mengaji fikih. Mengaji fikih tidak cocok dibawa dengan tabligh akbar biasanya. Karena itu kajian fikih biasanya kalau betul-betul harus didalami dengan dasar-dasar syar'inya, kurang diminati oleh masyarakat banyak. Kenapa? Susah mencari momen melawaknya. Dan orang kan senang ceramah tu pakai galak-galak. Ambo saja dulu turun berdakwah tu ndak pandai membuat galak orang. Karena ambo dulu memilih tugas sebagai dai, tidak sebagai pelawak. Nah, tapi karakter masyarakat sampai hari ini masih banyak yang senang dengan dakwah itu, lebih banyak galaknya daripada kaji. Nah, karena itu saya minta maaf kalau ambo tidak pandai melawak dari awal sampai akhir betul. Kok kegalak-galak saja surang pisuruan stek. Nah, jangan lain lo pandangan orang ala galak surang sibuk tu. Nah, jadi sekarang kita mengaji agak serius. Tapi serius mana rumi belum. Kok karui sekan yang sampai pagi gitu. Jadi saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk fokus, karena kita akan berbicara tentang apa? Tentang masalah yang membutuhkan analisa dan pemahaman. Nah, ketika kita berbicara tentang kurban, saya biasa mengawali pembicaraan tentang fikih kurban itu dengan ayat dalam suratul Hajj, ayat yang ke-37. Ini kita jadikan sebagai alih kaji. Nah, ayat tersebut bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. La yanalallaha, katalan menurut ulama
yang pakar bahasa Arab mengatakan adalah nafyan lil abad, menafikan selama-lamanya. Karena itu sering kalau diterjemahkan lan itu ke dalam bahasa Indonesia muncul kata sekali-kali tidak, bukan sekali-sekali tidak. Kalau sekali-sekali tidak berarti acok lain namanya. Ketika lan itu diterjemahkan maka muncullah sekali-kali tidak, maknanya sama sekali tidak akan. Apa yang dinafikan oleh Allah, yang ditidakkan secara total itu? Ini harus kita fahami betul kalau kita memang menyadari ingin beribadah. So ibadah ini yang ditujukan bukan hanya sebatas selesai kerajaan, tetapi yang kita harapkan dia akan menjadi perbendaharaan amal yang akan letakkan kelak di mizanul hasanat, di timbangan kebaikan kita. Karena itu harapan setiap orang yang beramal ayyakuna amaluhu, hendaklah amalnya itu maqbulan indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau sampai di situ kita menjelaskan, ada saja orang yang nyeletuk, memangnya tahu Buya tu ustaz tu terima tak terima? Ada tak mendengar pernyataan begitu? Sering. Maknanya ulama tahu terima tak terima amalan tu? Enggak. Tapi ulama mengetahui alamat yang diletakkan oleh Allah melalui syariatnya. Jadi alamat wada'aha yang diletakkan oleh asy-syari', oleh pembuat syariat ini, untuk dipenuhi oleh orang yang beramal, sehingga ketika ulama memeriksa ketentuan-ketentuan yang telah diletakkan itu, di saat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, ulama tahu apa ketentuan yang akan diberikan. Ini amalan ini sah. Nah, di ulama tahu sampai di situ. Kalau urusan iyo makbul di sisi Allah, tidak ada surang lawak jo narimo SMS untuk itu. Tetapi ulama mengetahui apa? Ada alamat wada'aha yang diletakkan oleh Allah. Ini ketentuan-ketentuan yang harus kalian penuhi. Kalau ini terpenuhi, maka amalan tersebut dalam ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ini sah. Nah, kalau sudah dinyatakan sah, baru di situ harapan bisa dibangun, ayyakuna maqbulan, diterima di sisi Allah. Tapi kalau sahnya indah, anda ada hak untuk berharap mudah-mudahan diterima. Barang solat maghrib tadi doanya mudah-mudahan diterima, jadi Allah tidak bisa. Nah, alamat yang diletakkan oleh syarak itulah yang kemudian oleh ulama dirumuskan. Jadi keilmuannya di dalam kajian usul fikih yang disebut dengan hukum wad'i namanya. Nah, di dalam hukum wad'i itu muncullah ketentuan sah, batal, rukun, syarat, sabab, mani', rukhsah, azimah. Itu tuh. Jadi bukan ulama membuat sendiri itu, tetapi dari penelusuran terhadap dalil-dalil syarak, ternyata syariat, yaitu syariat yang menurunkan, yang membuat syariat ini meletakkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang yang beramal, dan itu diletakkan sebagai rukun nanti dalam pandangan ulama. Kemudian ada pula yang harus terpenuhi setiap itu yang dikatakan syarat. Idza staufa arkanul amali wa syurutuh
apabila terpenuhi rukun dan syarat amal, wala, dan tidak ada terjadi ayyi khalal, satu pun cacat fi ahadi arkanihi, pada salah satu rukunnya maupun syaratnya, maka ketika itu baru ulama dengan keilmuannya menetapkan amalan kau sah. Nah, setelah sah baru bisa dibangun di atas itu husnuzzan, harapan. Baru letakkan di situ dalil-dalil innallaha la yudhi'u amala amilin. Allah tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal. Tapi kalau ketentuan tadi belum dipenuhi, kemudian dibangun pula harapan. Lah puasa lah jam berapa sahur tadi pukul 8. Tidak bisa ada tu. Malah tahu terima tak terima kan urusan Tuhan. Biarlah ambo berdoa, ya Allah terima je lah. Ambo husnuzzan. Tu tak husnuzzan namanya tu. Nah, jadi begitu kita memahami petunjuk syariat. Kembali kita ke ayat tadi. La yanalallah, Allah menafikan tercapainya Allah. Allah di sini kalau dalam uslub bahasa Arab, dalam i'rabnya Allah maf'ulun bih. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita secara sederhana, sekali-kali Allah tidak akan dijangkau. Oleh apa? Luhumuha, oleh dagingnya, wala dima'uha, begitu pula tidak oleh darahnya. Ini fa'il. Berarti daging dan darah binatang ternak yang disembelih itu dinafikan oleh Allah sama sekali untuk menjangkau Allah. Apa makna menjangkau Allah? Para ulama mengatakan ada yang ditakdirkan, yaitu ridhanya. Keridhaan Allah tidak akan dijangkau oleh daging dan tidak dijangkau oleh darah. Walakin, akan tetapi, yanaluhu taqwa minkum. Tapi Allah dijangkau oleh apa? Oleh ketakwaan dari kamu. Nah, saya ingin kita berhenti sejenak pada kalimat yanaluhu taqwa minkum. Kalau kita periksa petunjuk ibadah apapun, tentu ada perintah takwa di dalam ibadah apapun. Di dalam solat ada perintah takwa. Di dalam puasa ada perintah takwa. Dalam berzakat ada perintah takwa. Dalam haji jelas ada perintah takwa. Bahkan orang yang berhaji disuruh berbekal. Bekal yang terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Nah, apa sebenarnya takwa itu? Para ulama mendefinisikan takwa sesuai dengan sudut pandang keilmuan mereka. Tetapi mereka bertemu pada satu titik yang saya jadikan pemahaman sederhana untuk saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Tidak ada yang berbeda pendapat bahawa apa yang saya sampaikan ini bagian dari ketakwaan. Dan itu pengertian dasar dari takwa. Apa itu? Ijtinabu awamirillahi wa imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahi. Itu pengertian takwa yang paling sederhana. Imtithalu, mematuhi perintah Allah, wa ijtinabu nawahi, dan menjauhi larangannya. Itu pengertian paling sederhana dan paling dasar dari makna ketakwaan.
Kalau kita mau berpanjang-panjang, ada yang mengatakan bahwa takwa itu adalah quwwatun, kekuatan yang lahir di dalam hati qalbu insan sebagai buah dari iman, ilmu dan amalnya. Di mana adanya? Di dada. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, at-taqwa hahuna. Apa peran dan fungsinya? Dia sebagai kekuatan yang melakukan apa? Sebagai apa? Wiqayatan, sebagai pemelihara. Taqwa kan kata ulama berasal dari kata waqa yaqi. Kemudian ada ziyadah, tambahan pada kalimat jadi iutaqa. Waw kullibat. Nah, diganti waw akhirnya menjadi ta. Ittaqa, yattaqi, muttaqi. Akarnya dari wiqayah. Apa makna wiqayah? Wiqayah adalah menjaga, memelihara. Taqwa adalah kekuatan di dalam kalbu insan yang lahir dari iman, dari ilmu, dari amal, yang menjadi kekuatan berfungsi untuk apa? Untuk taqihi, untuk memeliharanya sebagai wiqayah anil wuqu', dari terjatuhnya orang itu ke dalam perbuatan maksiat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya agak batuk. Nah, itu takwa. Tetapi kita tidak ambil yang panjang begitu, perlu penjelasan. Kita ambil yang ringkas saja, yaitu imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian kita bawa pengertian itu ke dalam pemahaman kita terhadap ayat ini. Jadi, apa kesimpulannya? Kalau kita ingin amalan kita menjangkau Allah Subhanahu wa taala, maka modal dasar yang harus kita persiapkan bukan sekedar sapi darahnya nanti ditumpahkan, dagingnya nanti dimakan dan dibagikan, tetapi yang paling utama terlalu adalah ketakwaan. Apa bentuknya? Patuhi perintah Allah dan Rasulnya, jauhi larangannya di dalam pelaksanaan amal tersebut. Nah, inilah yang terus saya himbau umat setiap tahun, sesuai dengan himbauan para ulama juga, al-ilmu qabla al-amal. Berilmu dahulu sebelum amal dilakukan. Jangan bertumpu kepada kanlah biasa jua ajolai. Nah, jangan bertumpu kepada itu. Sebab semakin jauh jarak kita dengan Rasul, bisa jadi banyak hal yang akan melupakan kita dengan petunjuk beliau. Kita harus mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16 ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsir minhum fasiqun. Nah, perhatikan kalimat fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Kalau hanya mengandalkan lah tradisi, lah biasa, lah cuy tujuh, apa lai, jalan dirubah-rubah. Karena dulu orang sebelum mengaji kau nambah pesan, mengaji lebih ya, tapi nambah biasa, tak usah dirubah. Tahu no ngaji. Ngaji itu orang nak berubah menjadi lebih baik. Kan itu kan dakwah setiap salat kan. Ada doa yang disuruh oleh Nabi SAW untuk kita ucapkan fi dubur
di dubur setiap salat. Makna dubur ini dua. Ada yang mengatakan dia di akhir sebelum salam setelah tasyahud. Ada pendapat ulama mengatakan itu doa yang dibaca yang mengikuti salat setelah selesai salam, setelah zikir. Apa itu bunyinya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lain ngarati na nujuang tu apa tu? Husni ibadatik itu. Nah, itu yang kita minta terus, agar ibadah kita ini dari hari ke hari berproses ke arah yang lebih baik. Itu husni ibadatik. Nah, waktu yang lama masuknya berbagai ide. Kadang hari ini banyak orang yang kreatif, tapi kreatif tidak ditampilnya. Ibadah pula yang kreativitas kan. Nah, dalam hal tidak mesti kreatif, kreatif. Urusan nan harus kreatif, tidak kreatifnya dong. Nah, karena lamanya jarak antara kita dengan Rasulullah, ibarat pesan berantai. Kalau sudah berbicara orang dari Musaji itu agak 5 kalimat, ambo khawatir tidak usahlah sampai ke ujung situ, tengah saja lah berubahnya. Nah, karena itu perlu diulang-ulang, perlu dievaluasi, dan dari situ wak tahu ada ndak yang bergeser, ada ndak yang tertinggal. Nah, karena itu mengkaji suatu amalan sebelum amal itu dilakukan, itulah adab dan akhlak orang yang benar-benar tulus berharap amalnya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tradisi itulah nan harus wak bangkitkan balik. Tradisi mengkaji amal itu. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Kalau demikian adanya, berarti siapa saja yang ingin amalannya menjangkau apa yang ada di sisi Allah, menjangkau Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya, kasih sayangnya, kabulnya, maka modal utama adalah takwa. Apa maknanya? Patuhi petunjuk di dalam pelaksanaan. Apa yang disuruh kako, analah ditagahan antian. Itu orang yang takwa. Secara sederhana begitu takwa. Tidak akan ada orang yang berbeda pendapat kalau begitu mengartikan takwa. Kako dan disuruh, antian dan ditagah. Nah, konsep sederhana itulah yang saya bawa sebagai alas kajian kita tentang kurban. Nah, baru masuk kepada pembahasan tentang kurban. Tapi nanti tadi jangan lupa yang alihnya tadi itu. Karena dengan itulah amal ini bisa kita pertanggungjawabkan dan kita jadikan sebagai pijakan untuk bermohon, taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Kalau toh kurang juga, ada alasan untuk mengecekkan wa tammim taqsirana. Tapi kalau tidak dikerjakan sesuai dengan perintah dan larangan, tu tidak taksir namanya tu. Tidak ada yang keminta disempronon, barang tidak ada, bahkan menyempronon. Nah, landasan itu yang harus kita tanamkan. Nah, mari kita lihat dari sisi kajian keilmuan, apa itu kurban. Istilah kurban tidak terlalu populer di kalangan para fuqaha ahli fiqih. Mereka lebih banyak memakai istilah udhiyah, yang di dalam bahasa kita terjemahkan dengan kalimat serapan, itu kurban.
Kenapa saya katakan kalimat ini, kata ini serapan? Karena asalnya tidak bersawak pula kurban, dari bahasa Arab juga. Nah, itulah yang dipakaikan oleh orang kita dalam menerjemahkan kata udhiyah. Jadi kalau bertemu nanti di dalam nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi, petunjuk-petunjuk tentang berkurban, maka jangan heran kalau nanti para ulama di dalam kajian fikih memasukkan di dalam bab al-adahi atau bab al-udhiyah. Begitu bertemunya di dalam kitab para fuqaha ahli fikih. Tapi bukan berarti istilah kurban keliru. Istilah kurban di dalam bahasa kita memang menunjukkan juga kepada udhiyah itu. Di dalam Al-Quranul Karim istilah ini muncul, tetapi lebih umum dari pengertian kurban dan disembelih ketika hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik. Lebih umum maknanya. Di mana ditemukan? Dalam kisah dua orang anak Adam yang disuruh ceritakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan surah Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Muncul lagi takwa di sini. Ceritakanlah kepada mereka berita dua orang anak Adam dengan benar, tak kala keduanya melakukan kurban. Mana kurban di situ adalah apa yang mereka berikan sebagai wasilah untuk bertaqarrub. Kata kurban berasal dari kata qurba. Dari situ juga nanti akar katanya itu juga yang menjadi kerabah, atau dalam bahasa Awak kerabat, karib. Dalam bahasa kita karib, kerabat. Maknanya qurb, dekat, lawan dari bu'd, jauh. Artinya apa? Amalan yang dijadikan oleh manusia untuk wasilah guna mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban. Tetapi kalau kita fahami ayat ini sesuai dengan berita cerita yang sampai, ternyata kurban ini, kalau istilah kurban yang dimaksud tidak hanya menjangkau perkara apa? Penyembelihan binatang ternak saja, tapi mencakup apa saja, pengorbanan apa saja yang diberikan oleh seseorang dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan ceritanya Habil yang peternak, Qabil katanya petani. Berarti yang dia kurbankan ya bukan hewan ternak. Nah, tetapi tidak ada masalah. Kata kurban sudah diserap dalam bahasa Indonesia, kita jadikanlah itu sebagai terjemahan dari kata udhiyah yang muncul sering di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu kurban atau udhiyah di dalam bahasa Arab itu? Nah, ada istilah lain yaitu nahar. Karena ada penyembelihan. Ada di dalam surat langganan orang solat. Surat langganan. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika. Apa tu? Apa mana? Itulah. Nama dikatakan kurban atau udhiyah.
ma yudbahu min bahimatil an'ami fi yaumil adha ila akhir ayyamit tasriqi taqarruban ila Allah Ta'ala, yaitu apa yang disembelih, yaitu binatang ternak yang disembelih. Apa yang disembelih berupa bahimatul an'am, berupa binatang ternak, bahimah. Ini bukan wahus, bukan binatang liar. Nanti ada pertanyaan, di era sekarang orang ternyata tidak hanya memelihara, tidak saja menternakkan sapi, kambing, kerbau, onta, kini malah ada orang beternak rusa katanya. Nah, sudah muncul pertanyaan, boleh tak berkorban dengan rusa sebagai ganti kambing, sebagaimana orang mengkiaskan dahulu kerbau ke sapi. Nantilah kita bahas itu, kan tak ada nama ternak rusa sekarang kan. Nah. Tapi yang jelas di situ bahimah. Nah, kenapa muncul istilah bahwa kurban itu dengan bahimatil an'am? Tentu ulama tidak membuat definisi, pengertian begitu saja di karang-karang, jangan. Istilah bahimatul an'am diambil oleh ulama dari Quran. Kadang-kadang kan ada orang yang menuduh ulama itu kan pemikirannya fikih itu. Jangan begitu. Ulama tidak membuat fikih dari diri mereka, tetapi memahami petunjuk-petunjuk nas, buah dari pemahaman terhadap nusus, terhadap dalil, itulah yang kemudian menjadi fikih. Jadi jangan dikatakan fikih itu kalau mak dia buya-buya saja itu. Jangan. Berat pertanggungjawabannya untuk menyampaikan fatwa syariat Bapak dan Ibu-ibu. Makanya ada dikatakan oleh sahabat, ada yang merafa'kannya kepada Nabi, ajra'ukum alal futya ajra'ukum alal nar. Yang paling berani berfatwa berarti paling berani masuk neraka. Ulama tidak akan bisa menghadirkan suatu ketentuan begitu saja dari tilqa, dari diri mereka, apalagi berdasarkan kepada syahwat, apalagi perkara halal dan haram. Kenapa? Karena sudah ada peringatan dari Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Nah, selama ulama itu ada ketakutannya kepada Allah, dia tidak akan berani membuat-buat hukum dari dirinya. Ini dari mana bahimah itu muncul? Ini dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi kenapa binatang ternak yang dijadikan sebagai binatang korban? Karena memang begitu petunjuk Allah di dalam surat Al-Hajj itu. Pada hari Idul Adha jelas fasalli li rabbika wanhar. Kenapa akhir hari tasyrik? Karena ada dalam ayat tadi ayyamin ma'lumat, hari yang telah dimaklumi. Kemudian dibayankan, diberikan penjelasan oleh Rasul, sehingga dapatlah kesimpulan yang dikatakan dengan udhiyah, yang dikatakan kurban adalah ma yudbahu, binatang ternak yang disembelih fi yaumil adha, pada hari adha, pada hari raya Idul Adha, ila akhir ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik, taqarruban ila Allah. Untuk apa dilakukan? Jelas adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dikatakan kurban. Apa karakter bahimah? Bahimatul an'am tidak dipakaikan kepada ayam.
Ingat itu. Kalau ada yang mengajarkan bisa berkorban siku ayam jantan, ada riwayat tentang itu, tetapi ulama tidak menerima riwayat itu sebagai hujjah untuk mengatakan berkorban boleh aja siku ayam jantan. Tidak ada. Kalau mau bersedekah mengasih kuah setengah saja, kalau lama santan lah dah gitu. Tapi kalau korban ada ketentuan tersendiri berupa binatang ternak. Nah, mana dari binatang ternak itu yang memenuhi ketentuan korban? Ada 3 jenis. 1 domba dengan segala macam nawaknya, jenisnya. Ada sapi, dan masuk ke dalam ini dikiaskan adalah kerbau. Kemudian yang ketiga adalah unta. Dengan persyaratan yang telah ditetapkan nanti oleh syariat. Apa hukum berkorban itu? Kalau kita lihat jabaran para ulama, bisa saja kita bagi 2 pendapat ulama tentang hukum berkorban. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan wajib, seperti kalangan Hanafiyah. Dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sebagaimana dikatakan oleh ulama lainnya yang sering disebut kalau sudah banyak di antara mazhab yang 4 itu. Nah, sering diberi judul ini pendapat jumhur. Nah, kalau saya melihat antara sunnah muakkadah yang dikatakan jumhur dengan wajib kalangan Hanafiyah sebenarnya tidak jauh berbeda. Kenapa tidak jauh berbeda? Karena di kalangan Syafi'iyah hukum taklifi cuma 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Atau dalam bahasa usul fikihnya ada ijab, ada nadab, ada ibahah, ada karahah, ada tahrim. 5 cuma. Tapi di kalangan Hanafiyah tidak. Mereka tidak hanya mengatakan wajib di atas wajib, ada bagi mereka itu fardu. Ini dalam mazhab Hanafi fardu. Kemudian baru di bawah itu wajib. Nah, kalau kita persandingkan 2 ketentuan hukum menurut teori tadi, sebenarnya pernyataan jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah dengan wajib dari kalangan Hanafiyah sebenarnya tidak terlalu banyak pertikaian tingkatannya. Artinya apa? Ini bukanlah ibadah yang kategorinya sampai kepada peringkat seperti solat fardu, tidak. Dia adalah amalan sunnah. Namun sunnah yang tidak boleh dipandang ringan saja, apalagi dipandang enteng. Sunnah biasa tidak boleh dipandang enteng. Itu badak solat tu, kan sunatnya tu. Tidak benar itu sikap seperti itu. Karena itu saya kalau menyampaikan pengertian sunnah kepada masyarakat, sering saya hindari mendefinisikan seperti definisi yang populer, yaitu sesuatu amalan kalau di kerajuan, kalau ditinggal. Nah, kamu jarang menyebut itu tuh. Saya biasanya bergeser kepada pengertian sunnah menurut usul fikih. Apa itu? Yaitu suatu amalan yang dituntut oleh syariat. Nah, yang dituntut oleh syarak dengan tuntutan yang tidak ada muatan keharusan, dan tentu akhirnya sebaiknya di kerajuan. Nah, itu kesimpulan.
bukan ditinggal ndak apa-apa. Kalau didefinisikan serupa yang pertama tadi, biasa jamaah wujung senang tekana dia. Anan sunat. Kalau di kerajaan, kalau ditinggal, nyonan wujung dan dapat kali ndak bah ditinggal. Hari kalau encak dan sunnah ko dan serancak di kerajaan itu salah. Nah, kenapa dia tidak dikatakan fardu oleh Hanafi dan tidak dikatakan wajib oleh mazhab lainnya termasuk Syafi'i, Hambali, Maliki? Nah, karena perintah di dalam surat langganan tadi, surat Al-Kautsar tadi kan perintah ya. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah, kan perintah untuk Rabbmu dan berkorbanlah, gitu. Nah, kalau orang memakaikan kaidah ini kan perintah, al-aslu fil amri lil wujub, gitu. Ini perintah itu wajib. Nah, karena itu teori ini memang lurus pada mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi mengatakan salat Idul Adha, Idul Fitri itu apa hukumnya? Wajib, bukan sunnat pada mereka. Wajar kalau mereka katakan wajib. Tetapi ketika kita fahami dengan konsep jumhur, tidak wajib. Kenapa? Karena salat Idul Adha sunnah. Karena itu perintah sesudahnya berkorban. Kalau kita katakan wow itu bukan hanya sekedar tertiban, bukan sebagai urutan dan jama'. Kan ada mengatakan li mujarradil jam'i, ini ada tertib. Kalau dikatakan dia jama', apakah dia menyamakan hukumnya? Kalau menurut jumhur ya tidak masalah disamakan. Kenapa? Karena salatnya sunat, ya berkorbannya juga sunat. Nah, artinya masing-masing akan bertahan dengan argumennya. Tetapi saya melihat yang memalingkan makna wajib itu, kenapa tidak difahami wajib oleh jumhur? Karena ada sarif, ada yang memalingkan, yaitu dalil lain. Apa dalil lain? Tuh hadis Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bisa tidak saya tampilkan hadis Ummu Salamah? Oh, tidak bisa. Kalau tidak percaya saya. Malah membaca je. Hadis Ummu Salamah. Idza dakhala al-'asr di Ummul Mukminin Ummu Salamah. Nah, ini alhamdulillah bisa terbuka. Mengatakan idza dakhala al-'asr, apabila masuk 10 awal, berarti bulan Zulhijjah. Awak bila tahunya kau? Dengan bisua. Tapi teorinya akan membawa perbedaan pendapat jelas. Akan membawa perbedaan pendapat. Dan tidak ada yang bisa mengklaim bahwa keputusannya pasti dan ini harus diikuti oleh siapapun. Dari sisi kajian dalil, kalau orang mengkaji dengan dalil, pasti akan menemukan bahwa masing-masing punya hujjah. Ada pula kadang yang berkesimpulan, oh kalau tidak patuh berarti menentang ulil amri.
Apa ia mudah tu mana melakitkan ulil amri tu. Kalau tidak patuh menentang ulil amri, berarti Ibnu Abbas menentang ulil amri dahulu. Kenapa? Karena yang berhujjah dengan ikhtilaful matali', dengan berbedanya waktu matla' salat terbit dan terbenamnya matahari, itu siapa? Ibnu Abbas. Dalam hadis sahih kisah Quraib itu. Quraib itu maula Ibnu Abbas, budak yang dimerdekakan menjadi mawali. Pergi ke Syam disuruh oleh ibu Ibnu Abbas. Di Syam awal Ramadan, orang sudah puasa karena nampak bulan malam Jumat. Ya. Kemudian dia pulang di akhir Ramadan ke Madinah. Kan jarak Syam dan Madinah kan mendekati ribuan kilo. Nah, sampai di Madinah semestinya besok orang sudah hari raya nih kalau perhitungan bulan yang tampak di Damaskus, di Syam, di Palestina. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Engkau melihat bulannya? Ya, melihat. Muawiyah yang menjadi pemimpin juga melihat. Orang banyak melihat. Puasa Muawiyah, puasa orang banyak. Ya pada ikut saja sana. Kata Ibnu Abbas, enggak. Kami nak nampak bulan melainkan petang 1. Engkau petang Jumat. Awak baru bisa buku kalau nampak dua kini, kalau tidak sempurna lain. Berarti Ibnu Abbas tidak menerima ketetapan tu badak dia mengecen, engkau menentang ulil amri. Tunggu dulu, tak usah penggage model itu. Orang kan kini kalau hendak ketujuh murasa ambil kesimpulan di tokok saja orang je itu. Jangan, sabarlah. Negara awak aku kan bukan negara Islam. Ya, negara Islam negara awak. Kalau dalam konsep MUI negara A namanya negara awak. Darul Misak namanya. Istilah Darul Misak tu satu Gus Rizal merumuskan tu di Kalimantan dahulu. Jadi tim perumusnya. Nah, yaitu negara yang dibangun di atas apa? Di atas misak, di atas komitmen bersama. Nah, di komitmen bersama itu yang harus dirumuskan dulu. Kini lado nak komitmen bersama untuk perkara kau. Alun lain. Kalau alun jadi tokok lah orang dapat tu. Ini sederhana masalahnya kok. Kalau kajian fikihnya bagaimana? Ya saya termasuk yang sependapat dengan para ulama di kalangan internasional bahwa ru'yah adalah asal. Jadi ru'yah tidak ditinggalkan secara total. Hisab dipakai sebagai pertimbangan. Nah, tetapi hisab ini bisa bertemu dengan ru'yah. Baca rohnya. Tidak dengan imkan ru'yah. Apalagi lah naik turun dari 2 jadi 3. Besok itu kalau dalam catatan beberapa ahli hisab, Aceh sudah 2,1. Tapi kalau dipakai teori imkan ru'yah yang sekarang telah diterapkan oleh Kementerian Agama, mangasa ratu lebih 300 kan dibuat tempat mencalik tu. Kalau ada orang nampak tak ke diterima, maka itu di bawah standar. Anan cocok ditanya orang, kalau mereka itu mengadi calik juga. Itu dah pandai mau menjawabnya dah. Disuruh je mencalik walaupun engkau mengaku tampak indah ke diterima tu. Bagus no, bangkok dicalik jo. Akan ada usul. Oh itu kan sunnah. Ru'yah tu ibadah, okeylah. Ibadahnya fardu ain, fardu kifayah. Itu kan kifayah. Badak buat 3 set. Bangkok sampai 100 titik lebih itu. Itu mereka yang pandai menjawab. Apa kadek karena anggaran tu macam Allah a'lam.
Kalau kece orang Minang, saluang selalu kau menyampaikan seperti itu. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak mengamalkan ru'yah. Makanya saya dari dahulu mengatakan teori wujudul hilal Muhammadiyah itu bisa bertemu dengan ru'yah global. Kenapa? Karena ru'yah global ini punya dasar secara nas syarak. Kemudian sudah menjadi keputusan lembaga-lembaga internasional kajian fikih, mulai dari apa? Majma' al-Buhus al-Islamiyah di Al-Azhar, Majma' al-Fiqih al-Islami di OKI, Mujamma' al-Fiqih al-Islami di Rabitah al-Alam Islami, termasuk juga muktamar untuk menyatukan kalender umat Islam di Istanbul kalau tidak salah. Sudah sekian banyak keputusan internasional agar negara-negara Islam yang mustarik, yang ada istirak, berserikat fi juz'im minal lail, pada bahagian dari malam, hendaklah mengambil ru'yah di negeri manapun untuk negeri dia. Jadi tidak fokus hanya kepada ru'yah lokalnya saja. Tapi kan keputusan tinggal keputusan. Jadi artinya apa? Kau nampak di Indonesia, orang Saudi bisa mengambil. Nampak di Saudi, orang Indonesia bisa mengambil. Baku itu, so antara Indonesia dengan Saudi cuma 4 jam berselang waktu. Artinya ketika orang situ solat maghrib, awak layalun pagi lah tu, masih malam juga. Itu namanya istirak fi juz'im minal lail. Itu dibaca keputusan-keputusannya, begitu kesimpulannya. Kenapa? Mereka berhujjah dengan perintah sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Nah, itu hadis-hadis itu lebih banyak daripada hadis Quraib yang merujuk kepada ijtihad Ibnu Abbas tadi. Walaupun Ibnu Abbas mensandarkan, bukan begitu kita diperintahkan oleh Rasul. Nah, tetapi ketika dilakukan kajian hadis yang umum ini, di samping hikmahnya banyak, ini yang dipilih oleh para ulama. Itu kan kalau majma', mujamma' yang di bawah Rabitah, di bawah OKI, itu kan skalanya apa? Ya bukan skala batu sangkal itu, Sumatera Barat. Itu skala internasional. Dan sekian ulama yang pakar di bidangnya memutuskan demikian. Sebaiknya itu diamalkan. Dengan begitu, saya yakin bertemu wujudul hilal. Nah, bukan berarti teori wujudul hilal tidak punya kelemahan. Wujudul hilal nanti akan ditopang lagi dengan wilayatul hukum. Misalnya, kalau seandainya di Sumatera sudah di atas 0, di Papua abacar rayonya, orang Papua ikut awak dan di Padang baku ikutnya. Kalau berbeda jamnya, matlaknya berarti berlain. Situ ada wit, ada lewita bagi awak wit. Abang kau turun orang situ, nyolon wujud dia nyolon dah. Wah, larilah kepada alasan awak kan ciek pemerintahan. Itu lari ke wilayatul hukum. Wilayatul hukum ku apakah memang sudah menjadi suatu kepastian pula? Ndak. Jadi sadonya ijtihad. Tu makonyok ambo kecean. Segala pendapat muda itu tu ndak usahlah main tapuk dado mentunjuk. Nah, itu ijtihad. Jadi jangan main pasti-pastian. Tu bah jadinya tu ya. Tu 2 rayo ndak, rayo ciek sama 10 Zulhijjah. Menentukan bilonya nama beda. Nanti dari ikhtilaf itu, nanti ada hukum ke korban. Baku ambo jalan niko. Ada nanti dampaknya kepada hukum korban kita. Aku ruminya mengaji fikih, kadang tersangkut ke sikau jalan leko dulu. Hari wala 9:30 caranya itu. Nah, apa yang membuat ulama mengatakan ini tidak wajib? Lihat kalimat dalam hadis ini. Idza dakhala al-'asru, apabila 10 hari bulan masuk, wa indahu udhiyah, yuridu ay udhiyah. Nah, kita ada korban yang ingin dia korbankan. Dalam lafaz lain, idza arada ahadukum ay yudhiyah,
apabila salah seorang kamu berkeinginan untuk berkorban. Nah, berarti dalam hadis itu berkorban disandarkan kepada keinginan. Nah, kalau model iko redaksinya tak mungkin wajib. So wajib tak bersandar jo keinginan. Mau ingin tak ingin harus dikerajon dan wajib. Lain do bersuah dalil tak solat isya itu wajib bagi siana nak solat. Nah, ada. Kalau lo pakai nak ingin itu tanda tidak kewajiban. Contoh, qabla al-maghrib salatun. Sebelum maghrib itu ada solat. Silakan solat sunat. Liman sya'a, bagi siapa yang hendak solat. Atau makanya ketika maghrib ada sebagian orang yang solat sunat, ya silakan bagi yang mau solat. Cuma cik nama tak boleh meninggal orang yang sudah diimbau jangan. Itu perangai saji awak tu. Hayya 'alas salat. Baru saya selesai azan, cik ibu-ibu belakang. Qamat selesai tu aku orang imbau. Tapi ramai imbau tadi kemari. Itu makanya antara azan jo iqamat itu apa adabnya, kaifiatnya, bajarak walaupun hanya sekedar untuk solat 2 rakaat. Ada. Jangan satu lo ibu-ibu belakang pemerintahan salat selalai. Tunggu lo. Orang sedang bawa wuduk setelah imam sedang terkajar, aku sesak angoknya. Dia tidak ada antara azan dengan iqamat tu nama sambung benda itu, kecuali orang dalam keadaan menjamak, dalam keadaan bermusafir. Kenapa? Karena orang bermusafir salat rawatib tidak lagi disunnahkan kecuali satu, yaitu salat rawatib masih disunnahkan, salat sunat fajar sebelum subuh itu masih itu. Tapi yang lain solat sudah dijamak, sudah diqasar, ya tidak lagi. Itu makanya antara azan dengan iqamahnya tidak dijeda, tidak ada dibatasi dengan zikir dan dengan solat-solat sunat. Itu yang dipraktekkan di masa Nabi atas perintah Rasulullah oleh Bilal ketika pergi haji, di saat menjamak di Arafah, menjamak di Muzdalifah dan lain-lain. Nah, kembali kita. Nah, karena ini dikatakan yuridu an yudhiya, ingin dia untuk berkorban. Nah, inilah kata ulama yang mengatakan apa? Ini tidak wajib, ini sunnah. Itu dari mana timbul muakkadahnya? Dari mana timbul muakkadah? Bagaimana kok ditakkidkan? Minimal ada 2 alasan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merutinkan. Nah, bahkan di akhir hayat beliau 100 ekor unta yang beliau sembelih, dan tentu mayoritasnya adalah kurban, karena tidak mungkin 100 ekor unta untuk dam nusuk, tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau diikutkan 9 istri beliau tambah beliau 10, taruhlah dilibatkan Ali bin Abi Thalib jadi 11, atau mungkin kok masuk lo Fatimah, tapi wallahu alam, berarti cuma 12. Kalau 12 siku unta itu 7, berarti cuma 2 ekor unta saja yang untuk nusuk. Yang lain itu hadyu balighal Ka'bah, itu berarti kedudukannya adalah kurban. Nah, melihat bersemangatnya Nabi dan rutinnya beliau melakukan, itu alasan pertama. Ini bukan sunnat sebatas sunnat, tapi ada ta'kidan di situ. Yang kedua, karena ada riwayat dari Abu Hurairah yang itu populer, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan, walam yudhi, tidak dia berkurban, fala yaqrubanna musallana, jangan dekati lapangan kami, tempat kami solat. Di musalla itu bukan surau artinya. Musalla itu tanah lapang, walaupun di dalam istilah awak di Indonesia musalla itu jadian masjid ketek. Tidak, musalla ada makna lugawi, itu tempat solat kita secara khusus. Contoh, kalau bertanya tadi ke salah seorang, di mana solat tadi? Abu di sudut itu tadi, itu musalla, itu makna lugawi namanya itu.
Tapi kalau musalla dalam makna istilah syar'i, apa musalla? Lapangan terbuka yang tidak didinding, yang dipakai untuk ibadah-ibadah khusus seperti salat Id, salat istisqa. Itu nama musalla. Nah, jadi jangan kecil lah. Orang nak korban dah boleh dekat masjid kau. Itu terbalik tu, tak ada itu kajinya. Musalla apa maknanya? Tempat salat Id kami. Artinya itu adalah peringatan kepada orang yang tidak mau bersama, berbagi. Nah, yang seperti itu setelah difahami ini tidak wajib, maka tidak memfaedahkan keharaman, tetapi adalah sebagai petunjuk agar jangan memandang ringan masalah ini. Karena itu ulama mengatakan sunnah dengan dalil-dalil tadi, jadilah dia muakkadah. Nah, selesai hukum. Nah, kalau urusan keutamaannya lah banyak tuh nak menyampaikan. Di antaranya adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Ma'amila adamiyun, dalam lafaz lain ma'amila ibnu Adam. Tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh anak Adam min amalin, berupa amalan yauman nahri, di hari nahr, ahabba ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah, min ihraqid dam, dibandingkan dengan menumpahkan darah. Darah ini maksud darah binatang ternak. Innaha la ta'ti, sesungguhnya binatang ternak itu akan datang kelak yaumul qiyamah biquruniha, dengan tanduknya, walaupun tanduk tak dibagi. Kan korban tanduk tak dibagi kan? Tak. Tuala yang tak dibagi, asy'ariha, bulunya tak dibagi pula dah. Kemudian apa lagi? Wa azlafiha, kukunya tak dibagi, kadang dibuang saja. Nah, jo hal-hal nan tidak dibagi itu kan akan datang pula kelak. Jadi akan dibawanya oleh binatang itu, ada tanduknya. Kan tanduk dulu ada dua bagian, ada, tetap ada dia jadi saksi kelak. Artinya apa? Keseluruhan binatang itu akan datang kelak menjadi saksi. Oh, berarti di hari kiamat ketika padang mahsyar nanti itu tiba loh binatang. Iyo, tidak manusia saya nanti himpun tuh. Oleh itu muek tampik nyusuk tu ni kan, jadi fikirlah sampai ke situ. Nah, akan datang, jangankan binatang ternak, binatang liar pun akan dihimpun oleh Allah. Di mabsuo tu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir ada kalimat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Nah, ini keutamaannya, akan menjadi saksi. Hikmahnya jelas, bertaqarrub kepada Allah, menghidupkan sunnah orang tua kita Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sunnah anak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian berbagi kasih dengan fakir miskin, salah satu sistem jaminan sosial umat Islam, dan syukur kepada Allah. Lanjut, jenis hewan kurban tadi sudah dijelaskan dengan ketentuan idbahu musinnah. Kata Nabi, pilih yang cukup umur. Jadi yang disebutkan di dalam nas apa? Cukup umur. Tu kok disebut orang tangga gigi, tu alamat nan biasa ba orang mengenali sapi itu cukup umur. Jadi itu cara mengenalnya. Jadi bukan tinggi gigi tangganya ada masalah. Jadi kalau dah cukup umurnya, walaupun tak tangga giginya, ya boleh juga. Kalau lah mengaku orang punya, ambo tahu mana lainnya kau. Nah, hari itu bulan sekian cuma akte kelahiran tak ada nyon. Nah, lah cukup kau. Nah, sudah diterima. Kadang-kadang ada orang yang ketat calik gigi. Kau tak tangga giginya. Tangga gigi itu alamat dari cukupnya umur. Tapi bukan itu yang menjadi esensi utama. Nah, umurnya untuk kambing 1 tahun masuk tahun kedua.
Untuk sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Untuk unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, di samping umurnya cukup, musinnah, juga harus selamat dari cacat. Iya. Yang telah diperingatkan oleh Rasul. Hadis Bara bin Azib, la yudahhi, jangan sampai seorang berkorban bil arja al bayyin dhal'uha. Nah, ini tersalah sedikit, tertambah alif. Ya. Pincang yang jelas kepincangan tulangnya itu. Jadi kalau ulama klasik mengatakan caliknya berjalan sama je rombongannya lurus nyo taruh belok saya taruh ke kanan atau ke kiri. Itu pincang jale itu namanya. Nah, itu tidak boleh dikorbankan. Ada cacat. Yang kedua, al-aura bayyin awaruha, yang buta matanya. Jelas butanya, suruh berjalan sama senyo dinding di jalan gadang. Yang ketiga, al-maridah bayyin maraduha, yang sakit jelas penyakitnya. Nah, karena itu, karena risikonya berbahaya, makanya ulama setuju sapi korban itu diperiksa oleh menteri hewan, oleh ahli. So, kenapa? Kondisi sekarang kan virus binatang kan bisa memindah kepada manusia dan berisiko. Karena itu ketika diperiksa sapi korban awak atau binatang korban oleh ahli yang mengetahui kondisi hewan, ya jangan ditolak belum. Karena memang yang sakit binatangnya tidak memenuhi syarat untuk dikorbankan. Yang ketiga, walal ajfa' allati la tunki, yang kurus, yang tidak berdaging, tidak ada sumsum tulangnya malah. Tidak bisa berpiano orang di tulang rusuknya. Nah, yang seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai korban. Waktunya kapan? Setelah salat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Ini yang berkaitan dengan penetapan tadi. Jadi panitia harus betul-betul berhati-hati di dalam perbedaan pendapat penetapan hari raya. Bisa jadi orang yang berkorban ini mengambil atau meyakini fatwa yang menetapkan hari tertentu, sedangkan di tempat penyembelihan hari raya ditetapkan sebelum itu. Nah, kan ketika fatwa berbeda, orang kan boleh memilih. Orang awam tidak boleh dipaksa. Dia boleh memilih matma'anna ilaihi, mana yang tenang batin. Tapi jangan dianggap itu kok keyakinan ambo bantu akidah. Enggak. Keyakinan dimaksud itulah ketenangan batin yang mengambil. Mungkin ada yang mengambil besok ini ada yang fatwa yang dipakainya Rabu, bisa ada yang fatwa yang diambilnya Kamis. Nah, yang repotnya adalah yang yakin Rabu tetapi hari raya Kamis. Alasannya apa? Komandan lu raya. Itu nambah bayo. Nah, dek komandan takut kekanai foto, beko dilapor JWA. Kini model itu. So kini ada lo perintah no, coba diawasi anggota kita yang tidak patuh gitu. Sehingga kadang ada lo sebagian kawan-kawan yang masih terlibat, yang masih ya bagaimana ya, yang masih belum bisa memahami bahwa ini adalah hak kita secara personal. Adik takui di atasan, biarlah rayo besok saya coba nanti ambo kini. Nah, yang seperti itu hanya satu uzur saja. Kalau seandainya dia
meyakini hari Rabu tapi tidak ada orang yang solat sama sekali di tempatnya atau di tempat yang bisa dijangkaunya. Ini mungkin uzur sebagian ulama. Kenapa? Karena al-fitr yauma yuftirun nas. Tapi kalau di sekitar awak ada orang solat Rabu, awak bisu hanya demi atasan, itu pilihan yang aneh gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang tadi, dengan korbannya, kalau dia memang memilih hari Kamis misalnya ya, sedangkan korbannya sudah sembelih hari Rabu, berdasarkan kepada pilihannya, maka korbannya tersebut telah disembelih sebelum waktunya. Hati-hati itu panitia. Nah, makanya kalau mau selamat, ya kalau 2 hari orang hari raya, ya sembelih aja hari kedua, selesailah sadonya. Tapi kalau didahulukan, data betul dahulu jamaah yang ikut serta itu, yo samolah rayo ko sadanya. Kenapa? Karena waktu penyembelihan itu ada bidayah, ada nihayahnya, ada awal, ada akhirnya. Awalnya adalah salat Idul Adha. Setelah salat, akhirnya adalah akhir hari Tasyrik, yaitu ketika masuknya maghrib pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, kemudian setelah kita tahu ketentuan itu, apa hal-hal yang patut untuk dilakukan sebagai anjuran sunnah? Tadi berdasarkan hadis Ummu Salamah, tahan dulu menggunting rambut dan kukunya sampai kurbannya disembelih. Yang dimaksud rambut dan kuku orang yang berkurban, bukan rambut dan kuku sapi. Adalah sebagian yang memahami, kau nak kuku awak, kau buya, kau kan kuku sapi. Sejak bila lo sapi dipotong-potong kuku dia orang? Itu kan berkilah-kilah saja memahami nas. Jadi tahan dulu. Tu baca rohnya tu. Ya selama 10 hari itu menandiri. Nah, karena itu pada akhir kayak besok pagi sebelum pengumuman, sebelum diputuskan mana yang akan dipilih, ya sudah. Yang merapikan kumis dulu. Yang membersihkan bulu badan, bersihkan dahulu. Potong kuku dulu, supaya nanti jangan gelisah pula 10 hari tidak potong kuku. Nah, kemudian berikutnya, kalau dia bisa menyembelih sendiri, tentu afdalnya dia menyembelih. Karena Nabi SAW menyembelih sendiri. Ra'aituha. Ya, kata sahabat, aku melihat Rasul menyembelih. Wa wada'a qadamahu, beliau letakkan telapak kaki beliau ala sifahiha, untuk menekan leher kambing tersebut. Nabi berkorban menyembelih langsung. Kalau dia sanggup dan ahli di situ. Tapi kalau nak terbiasa, tidak usah dipasuan. Sudah disembelih jawi, tagak jawi itu beliau. Kenapa? Karena mungkin tidak ahli di bidang itu. Kemudian berikutnya, membaca doa. Di dalam hadis Anas bin Malik, sama wa kabbar. Minimal tentu membaca bismillah dan bertakbir. Tetapi kalau ingin lebih, ada petunjuk Nabi dalam riwayat Imam Abu Daud. Ketika orang menyembelih membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa lak. Ya Allah, ini dari engkau. Datangnya, perintahnya, minka wa lak, dan aku lakukan karena engkau. Wa'an, dan terimalah dari. Nah, kalau kita sendiri anni, dariku. Nah, tetapi sebaiknya sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul, sebenarnya 1 ekor kurban itu cukup untuk seseorang itu dengan alul baitnya, dengan keluarganya. Nah, seorang kepala keluarga berkurban 1 ekor.
1 ekor maksudnya 1 ekor kambing atau 1/7 sapi. Dan dia bisa mengikutkan keluarganya dalam korban tersebut. Tetapi atena mau korbannya surang, bukan sekeluarga. Kau dulu teori kini sekolah entah ide dari mak nyukup piti 10.000 surang dari anak murid. Hanya balinya atau ikut 1/7 tu tenamo sia, tenamo polo sekolah. Oh, tidak bisa atas nama SD nomor sekian, SMP nomor itu, tidak. Yang mukallaf bukan SD-nya. Nah, jadi adalah korban berjamaah, tapi jamaahnya bukan istirak, bukan berserikat 1 sapi 7 orang, tapi 1.000 orang, 100 orang, cie pesantren, cie sekolah. Ikon dan bukecen kreativitas baru dan tak perlu. Yo ikon untuk maja melatih anak-anak berkorban, tak itu cara melatihnya dok. Kan jadi sedekah, bedakan sedekah dengan kurban. Kemudian berikutnya peringatan. Nah, yang perlu ini biar cepat kita. Oh, sudah jam 10. 1 ekor kambing cukup untuk seseorang dan keluarganya, walaupun kurban atas nama atau orang, 1 orang. Karena Rasul mengucapkan ketika menyembelih kurban, Allahumma hada an Muhammad. Jadi pakai dahulu istilah apa yang beliau sebut dahulu, nama beliau dahulu. Ini atas namanya. An Muhammad, baru beliau ikutkan wa ali Muhammad. Nah, dengan demikian berarti korban bisa dilibatkan keluarga kita. Jadi tidak perlu nak hati-hati ibu-ibu. Udah kau dah saya taruh nama muda. Nama ombo bilo lo. Ya. Cuma udah harus beraja. Baca supaya ketika kita berkorban, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita ikut menerima keutamaan korban itu. Kemudian yang kedua, 1 ekor sapi cukup untuk 7 orang, dan boleh setiap orang mendoakan korban diterima darinya dan keluarganya juga. 1 orang, nombor 7 itu. Berkorban untuk si mayat tidak wajib tanpa wasiat. Nah, ini perlu diingat. Namun kalau dikorbankan bagaimana? Bukan mengorbankan si mayat, mengorbankan binatang, ternak, untuk orang yang telah meninggal. Nah, di sini ada ikhtilaf ulama. Ada ulama yang berhujjah dengan ayat "Alaisa lil insan illa ma sa'a". Kemudian mereka perkuat dengan hadis "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas". Kalaulah meninggal terputus amalan kecuali dari 3. Pertama, dari dari sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bi. Yang ketiga, waladin salih. Aku kan masuk dah kau. Nah, tetapi memahami hadis itu tidak semua ulama memahaminya demikian. Ada ulama yang memahaminya bahwa hadis itu bunyinya di antara lafaznya adalah inqata'a anhu amaluhu. Terputus darinya amalnya. Apa maknanya? Yang pertama, dengan kematiannya dia tidak bisa lagi beramal. Ya, sudah terputus. Yang kedua, amal perbuatan dia yang lalu, walaupun masih wujud dalam bentuk apapun, tidak lagi mengalir. Kecuali yang 3 ini. Nah, dengan demikian, maka bertemulah makna hadis ini. Bagaimana dengan haji? Bagaimana dengan sedekah? Sedekah bukan dari dia, tapi dari orang lain. Berdasarkan hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada orang datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi ftulitat." Ibu saya mendadak meninggal. "Lau takallamat tasaddaqat." Kalau sempat dia bicara, dia sedekah. "Afalah ajrun?" Apakah dapat pahala oleh ibu saya idza tasaddaqtu anha, apabila saya bersedekah? Beliau kata Nabi, qala na'am, iya, tasaddaq an ummi, sedekah untuk ibu kau. Nah, bagaimana memadukan hadis ini dengan hadis idza mata ibnu Adam?
Begitu juga haji anil mayyit. Para ulama mengatakan boleh. Begitu juga amalan-amalan yang di situ ada dalil-dalil yang menunjukkan bahawa orang yang hidup bisa beramal dan diterima oleh Allah untuk orang yang meninggal. Tetapi tentu tidak boleh di lapang-lapang sadu amal dibuat untuk orang meninggal. Nah, berdasarkan itu, maka ikhtilaf ulama dalam memandang korban untuk si mayat. Ada yang mengatakan tidak sampai, tidak perlu. Ada yang mengatakan boleh. Apa yang mengatakan boleh? Ada dua dalil yang dirujuk oleh ulama yang membolehkan. Nah, yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan bahawa hadis wa laisa lil insani ma sa'a, menurut Ibnu Abbas itu umum yang sudah dikhususkan. Mana yang mengkhususkannya adalah ayat dalam surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'anhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna. Jadi ada kalimat alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Ini orang yang mengikuti, keturunan yang mengikuti dengan amal kebaikan, dengan iman, kami gabungkan tanpa mengurangi amal orang yang datang kemudian itu. Nah, kemudian ada hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dhaha bi kabshain, berkorban dengan 2 ekor sapi. Salah satunya untuk dia, satu lagi untuk Rasul. Rasul sudah tiada. Ketika ditanya, kenapa engkau berbuat begini? Kata Ali bin Abi Thalib, amarani bih wala ada'uhu abada. Saya diperintahkan oleh Nabi dan tidak saya tinggalkan. Tetapi Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis itu gharib, karena ada di antara perawi yang majhul. Nah, di dalam perkara hadis ini ulama mempunyai maqal, banyak pernyataan mereka tentang kekuatan dari hadis ini sanadnya. Jadi artinya keduanya memiliki titik lemah di dalam hujjahnya. Tapi saya tetap menggarisbawahi bahwa amal perbuatan tidak bisa dibuat-buat begitu saja, dihadiahkan kepada orang yang meninggal tanpa nas. Saya termasuk yang berpendapat begitu, tanpa ada dalil. Nah, dan dalilnya tidak bisa begitu main qiyas dan sebagainya. Nah, dalam perkara ini sebenarnya kalau ditanyakan mana yang lebih baik, bersedekah atau berwakaf atas nama atau diniatkan untuk yang meninggal dibandingkan berkorban, sedekah dan wakaf afdal, karena hadisnya sahih. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah tadi. Kalau ada piti kaum saji sedang bangun, ya sudah, mana lebih afdal? Afdal diwakafkan, disedekahkan dibandingkan dengan korban. Nah, tapi bagi siapa yang berkorban untuk semayat, maka saya lebih cenderung ke pendapat Ibnul Mubarak rahimahullah yang mengatakan boleh dia berkorban, tapi dengan catatan sebaiknya daging korbannya tidak dia makan lagi, jadikan dia sedekah keseluruhannya, supaya dia masuk di dalam cakupan hadis sedekah tadi. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan terakhir ini sebelum tanya jawab. Tapi ada yang mau bertanya, silakan saja. Diserahkan catatannya. Adalah korban itu bagaimana pembagiannya, dan apa hal-hal yang perlu harus dijaga dalam pembagian dan pengelolaan. Di dalam Al-Quranul Karim ada muncul 2 pemanfaatan kurban secara shar'i, dan ada yang ketiga peruntukan kurban
yang tercakup. Jadi ada dua, sari', ada yang yatadamman, yang tercakup. Mana yang sari'? Yang sari' adalah dimakan oleh peserta. Yang kedua, diberikan kepada orang yang susah. Kalau pemberian kepada orang yang susah dan membutuhkan, itu namanya sedekah. Berarti dua sari' di dalam Al-Quran. Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 28 tadi. Ada kalimat di situ, fakulu minha. Kalau dari awal kita baca liyashhadu manafi'a lahum, hendaklah mereka menyaksikan manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, hendaklah berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah diketahui itu. Ala ma razaqahum, atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah berupa rezeki kepada mereka. Min bahimatil an'am, berupa binatang ternak. Fakulu minha, makanlah dari situ, makan dia. Berarti di situ ada peruntukan bahwa daging korban boleh dimakan oleh peserta. Yang kedua apa? Wa at'imul ba'isal faqir, dan beri makan pula untuk orang-orang yang susah, yang sengsara, dan orang yang fakir. Kalau diberikan kepada orang sengsara dan orang fakir, apa namanya? Sedekah. Nah, dengan demikian berarti ada dua peruntukan yang sari', yaitu untuk dimakan dan disedekahkan. Nah, ada satu yang yatadamman, yang tercakup oleh ayat. Mana itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat 36 dari surah Al-Hajj juga. Di sini dikatakan wa at'imul qani' wal mu'tar. Ya. Kemudian berikanlah kepada, beri makan orang-orang al-qani', orang yang tidak meminta, yang qana', dan orang yang meminta. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang meminta, tidak meminta itu bisa jadi kondisinya tidak dalam keadaan seperti yang tadi. Nah, apalagi ketika boleh dimakan, tentu isyaratnya boleh saja dihadiahkan. Maka muncullah 3 jalur pendistribusian korban: untuk dimakan, untuk disedekahkan, untuk dihadiahkan. Nah, di dalam syariat tidak ada pembatasan secara digit atau secara khusus berdasarkan persentase, tidak ada. Jadi kalau ada ulama mengatakan sepertiga ini, sepertiga untuk ini, sepertiga ini, apakah itu berdasarkan tahdid minan nas, minas syara'? Apakah itu pembatasan dari syara'? Tidak. Artinya persentase dari 3 jalur tadi itu fleksibel dan dinamis. Sesuatu yang tidak datang tahdidu, pembatasannya dari syarak, kemana kembalinya? Kepada keadaan dan kondisi, dan termasuk tradisi yang berkembang. Selama tidak ada pembatasan dari syarak. Jadi karena itu, bagaimana mempersentasikan pembagian korban? Kalau kita ambil hadis Nabi SAW tentang menyimpan daging korban, Nabi kan pernah melarang orang menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Nah, pada suatu waktu Nabi naha an idkhar luhumil adahi fawqa 3. Tapi kemudian di tahun-tahun berikutnya Nabi mengatakan sudah fakulu wadakhiru, makalah dan simpanlah. Bahkan tidak terlarang menyimpan sampai hari raya haji nanti tiba, kalau leado je lai. Nah, kenapa muncul pelarangan itu?
Di dalam hadis-hadis disebutkan, ada hadis Ummul Mukminin Aisyah dan lain-lain, dikatakan bahwa itu li ajlid dafah, karena banyaknya orang yang berhajat dengan daging datang meminta-minta ke Madinah. Dalam kondisi seperti itu, Nabi melarang para sahabat untuk mengambil banyak yang lebih dari 3 hari untuk dimakan. Nah, kan disitulah dasarnya ulama mengatakan pembagian kurban tidak mesti harus terpaku sepertiga. Kok mabuk lo dia makan daging? Nah, jadi kemana rujukannya adalah kepada situasi dan kondisi masyarakat. Kalau seandainya banyak fuqara dan masakin yang berhajat, maka tentu akan lebih baik diperbanyak untuk fuqara dan masakin. Awak kalau biasa je makan daging, ada orang dan sekali setahun itu saja dapat. Nah, karena itu utamakan. Tidak mesti harus sepertiga. Kemudian berikutnya, apakah seorang yang peserta kurban boleh memilih bagian dari daging kurban yang dia suka? Boleh saja. Tapi hati-hati, jangan jatuh kepada peringatan Allah di dalam Al-Quran. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kamu memilih-milih yang tidak suka, yang tidak disenangi oleh nafsumu, oleh dirimu. Itu yang kamu infakkan. Sedangkan kamu tidak mengambilnya melainkan dengan memicing mata karena tidak ketuju. Nah, jadi karena itu boleh saja memilih, tapi jangan segalona lama nanti awak menandak ketujuh geng kau orang. Nah, dulu kadang berabui 7 peserta semua minta kaki ketujuhnya. Kaki jawi waranya. Malu ampek, bakul ampek lo kaki jawi. Kaki jawi dua, nyo tangan dua lagi. Nah, kalau 7 3 lain saya ada gian, kedagian tu kaki meja namanya dia tu. Lama dia kami sup kaki dia. Orang miskin kalau lama lo dia nya. Nah, jadi karena itu boleh saja dia memilih berpesan, tetapi jangan sampai jatuh kepada hal yang diperingatkan oleh Al-Quran. Nah, kemudian berikutnya, seluruh daging kurban dan apapun pada kurban itu diperintahkan oleh Nabi untuk dibagikan kepada fuqara dan masakin, kepada orang yang berhak, dan tidak boleh masuk ke dalamnya jual beli. Begitu juga baik jual beli benda ain maupun jual beli manfaat atau jasa, tidak boleh. Tidak boleh bagian dari kurban itu diperjualbelikan atau dijadikan sebagai imbalan jasa. Nah, ini bukan sebatas hanya fatwa ulama yang berdasarkan kepada, kan orang banyak menuduh, akulah fatwa baru lo kok. Tidak, ini fatwa yang lama, bukan ulama berdasarkan kepada kemauannya saja, tidak. Kan tadi sudah saya katakan bahwa ulama ketika menyampaikan pandangan pasti berdasar kepada petunjuk yang mereka temukan di dalam dalil-dalil syarak. Jadi tidak boleh bagian dari daging korban itu diperjualbelikan, karena ada hadis, man ba'a udhiyatahu, siapa yang memperjualbelikan korbannya, fala udhiyatalah, tidak ada korban baginya. Nah, termasuk di dalamnya kulitnya. Di kulit tidak boleh dijual oleh peserta kurban, dan tidak boleh juga dijual oleh panitia. Nah, kenapa?
Karena panitia itu statusnya wakil dari peserta. Jadi menjadi panitia harus tahu kedudukan wak sebagai ya. Kalau buya-buya dulu biasanya wasalam je tu. Jauran yang berkorban. Agian piti terima, lama terima mewakili korban apa untuk disembelih pada itu karena Allah. Nah, itu dulu buya-buya dulu. Karena dia tahu apa kedudukan panitia wakil. Jadi yang terjadi antara peserta dengan panitia apa? Akad wakalah. Nah, kalau itu wakil, kaedah dalam perwakilan. Tasarruful wakil adalah tasarruf muwakil. Tindakan wakil itu tindakan yang mewakilkan. Nanggak rumit, nak jan rumit bana bawalah ke wakil nikah lah, nanggak mudah faham. Hari lagak malam. Kan ada orang nak bisa hadir laki-laki, ngeceknya ke kawan, wakian mau ijab kabul tayo, yo. Lah tibanya mungko pak kuah, si awak, awak ndak awak suaminya, awak wakil kawan awak. Jadi wakil. Nah, ketika ijab kabulannya, aku terima menikahi anak bapak mewakili kawan nambo sianu dengan mahar seperti napak sabutkan tunai. Nah, konsekuensinya ijab kabul tadi adalah ijab kabul yang dilafazkan mewakili dan mewakilkan kayaknya. Atau dikatakan tindakan wakil, tindakan yang mewakilkan dalam batas yang diizinkan syarak. Nah, sampai di mana diizinkan? Kan sampai itu saja. Jadi taruh yang lain. Nah, itu wakil. Nah, begitu juga ketika orang menyembelih, ketika panitia menerima amanah, dia mewakili peserta dalam menyelenggarakan. Kenapa? Kenapa ada perlu ini? Yang pertama alasannya karena tidak bisa atau tidak mampu, tidak ahli. Apakah perwakilan seperti ini sudah terjadi di zaman Nabi? Iya, terjadi. Di dalam hadis sahih, dalam riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini hadisnya. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Aku diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus budun, unta beliau. Wa an atasaddaqa bilahmiha. Dan aku diperintahkan untuk mensedekahkan dagingnya. Kemudian apa lagi? Wa juludiha, dan kulitnya. Wa ajillatiha, jangankan kulitnya, jilal. Tahu Bapak dan Ibu jilal? Jilal itu hiasan punggung. Biasanya kalau dikorbankan binatang di masa Rasulullah, itu dia dilampok punggungnya dengan kain, dengan kulit lagi. Nah, supaya tampak dia. Nah, jilal hiasan punggungnya itu disuruh bagi pula. Itu perintah Nabi. Kemudian berikutnya, apa perintah berikutnya? Wa an la u'tiyal jazzara minha, dan jangan aku berikan. Ini larangan. Perintah untuk jangan tu melarang namanya tu. Larangan aku memberikan al-jazzar, tukang sembelih, minha, dari kurban itu. Qala, beliau berkata, nahnu nu'tihi min indina, kami membayarkan dari kami. Artinya apa? Bukan dari daging korban, ditanggung biayanya oleh Nabi. Nah, dari sinilah ulama menyimpulkan tidak boleh bahagian dari binatang kurban itu dijadikan sebagai imbalan jasa untuk pekerja. Dan termasuk kalau panitia ingin mendapatkan imbalan jasa pula. Bukan dari daging korban, bukan dari korban itu. Nah, disinilah terkadang agak karuikan yang orang mendengarkan itu. Baka itu, Assalamualaikum kupon dan duo ko berbeda warnanya. Nah, kembali kita kepada ayat pertama tadi. Kalau memang takwa yang menjadi
modal utama untuk menjangkau ridha Allah. Bagaimana sikap kita dengan larangan Rasul? Nabi bukan tidak menghargai profesional orang. Kan tak satu awak pandai membantai, tak seluruh awak pandai membersihkan daging dan berbagai macam. Dihargai oleh Rasul, bukan tidak dihargai. Yang tidak benar itu adalah ingin mendapatkan bagian daging juga, tapi dirubah-rubah judulnya. Oi, kau ndak upah bu ya, kau kan gotong royong saja. Tapi sudah gotong royong, kalau ndak diagi pak, ayo nak modo. Nah, atau adalah mengecen, kau kan hadiah namanya bu ya. Kalau ditanya, mana kau inyo diagi hadiah, dan lain tidak, inyo kan karajo. Nah, ini harus difahami. Ingat, di dalam kaedah tentang akad ini, kalau para ulama hafal dia kaedah ini, al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani, la lil alfaz wal mabani. Begitu. Dan dipandang dalam akad itu mukasih dan maknanya, walaupun itu tukar judulnya, dan uang sagwati lah namanya, dan hadiah lah namanya, tetapi itu diberikan muqabil sebagai imbalan dari amal perbuatan, dari pekerjaan yang dia berikan, dan itu sebagai imbalan jasanya, maka jatuh dia menjadi ujrah, menjadi jasa. Nah, itu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi kalau pekerja ini mendapatkan upah halal dan Nabi melakukan itu, tetapi jasanya tidak dari daging, tidak dari kulit, tidak dari mana. Nah, bagaimana kalau banyak? Ya, kalau banyak, kalaulah masing-masing menyediakan. Kalau si sapi itu dilebihkan 200.000 surang, sementara peratui, kalaulah 10 sapi berapa jadinya? Oleh juta. Kalau di balian sapi lain 10 juta itu untuk upah pekerja, ya silakan saja, nggak ada masalah, kan ada solusi semua. Cuma berusahalah untuk bertakwa, untuk menjalankan perintah ini. Kan ibadah kita harapkan diterima, kita temui kelak insya Allah di dalam mizan, di dalam timbangan kebaikan Allah. Nah, maksimalkanlah itu. Jadi kalau panitia bagaimana? Panitia juga begitu. Wakalah itu ada 2 kategori. Mau perwakilan gratis, perai, atau perwakilan beri ujrah dengan jasa. Kalau mau jasa, ambil. Oh, aduh peserta aku nandak nama malabian bu ya. Boleh. Boleh juga. Agian jawi juga nyo. Sudah bantai dia, kan tak ada keharusan untuk menerima. Bantai dia, kuliti surang, cancang surang, kantongi surang, bagian surang. So, kenapa? Karena yang mukallaf, yang dibebani melakukan hal itu bukan panitia pada asalnya. Panitia melakukan itu karena apa? Karena perwakilan menerima amanah. Ada tak kewajiban panitia, pengurus musaji harus menyelenggarakan korban? Tidak ada. So, yang harus menyelenggarakan korban itu siapa? Orang yang berkorban. Jadi kalau ada nandak nama menangkong, iya tak usah dipasok. Aku jawi bu. Bantailah surang bu. Kuliti surang. Ancang surang, bagi surang. Tidak ada masalah. Jadi jangan hal seperti itu main paso-paso. Karena tidak ada pula kewajiban. Pengurus masjid berkewajiban untuk menjalankan kurban. Tidak ada. So, masing-masing lah. Nah, karena itu ketika panitia sudah merumuskan harus kita berikan upah jasa, itu halal, itu yang kita sampaikan kepada pekerja. Itu tidak membuat rendah, dan itu tidak mengurangi nilai gotong royong kebersamaan, tapi itu penghargaan dari orang yang beribadah untuk orang
yang menolong. Itu tidak. Jadi jangan kecian setiok dan ada imbalan hilang ikhlas. Ndak ada konsep ikhlas tu harus gratis tu, ndak ada. Itu tergantung kepada dia apa yang dia harapkan. Kalau dia harapkan utama ridha Allah dan manfaat yang didapat setelah itu, setelah ridha Allah itu akan tiba, ya dia ikhlas. Orang berjihad dapat apa? Dapat ghanimah kan? Harta rampasan perang. Orang yang mengelola zakat dapat bagian dari amilin. Apakah hilang ikhlas dengan itu? Enggak. Kalau teorinya setiok dan ikhlas itu harus gratis, ambo bisa mengecekkan pegawai negeri ko dak ada nan ikhlas orang lain. Begitu, dak ada nan gratis tak gaji dan sebagainya. Jadi jangan dibawakan seolah-olah kalau nanti diberi upah, woi kok kami itu ada nilai kami rendah. Tidak, Nabi menghargainya. Wah itu kami tidak satukan terhadap. Nabi melibatkan menghargai orang itu. Orang itu bisa berbuat ikhlas walaupun dia menerima jasa. Nah, itu nan harus jalihkan kepada pekerja. Kadang dia merasa risih. Nah, tetapi anehnya di balik itu ada nan ikhlas di muka, gotoroyong kecenyo, kalau tidak dia giat. Nah, itu namanya syariat yang awak pemain-mainkan. Nah, bagaimana dengan kulit? Tadi sudah dinyatakan bahwa seluruhnya dibagi. Adalah nama mami, kalau dibagi malu orang kena dicancang selalu tepat tangan. Siapa menyuruh cancang? Kan pembagian ini maksudnya bukan mencancang selalu tepat tangan surang, tapi diberikan kepada orang yang berhak. Ya kalau dia gitu orang tak ada orang tak namuah. Indak dijalihkan kayaknya bah hukumnya setelah tibanya tu tak mau orang lain. Coba jalihkan, Pak. Cari orang fakir miskin yang dapat daging taruhlah 1,5 kilo jatah. Tapi nyo setelah dapat daging tu mengko karuikan yangnya. Baka itu dak ada adanya pembeli kerambianya dah. Nah orang yang seperti ini dipanggil punya, Bu. Iyo. Ibu kalau nerima daging Allah, akini kami agi ibu kulit. Kamu pengamu nak pandai buat kerupuk jangik dia caknya. Tidak masalah. Kami tidak bisa menjual. Tapi kalau tiba di tangan ibu, mau ke ibu buat kerupuk jangik, kamu ibu jual ke orang, ibu tidak terlarang untuk melakukan itu. Kenapa? Karena yang terlarang menjual siapa? Peserta kurban. Dan termasuk di dalamnya panitia. Kenapa? Karena tindakan panitia adalah mewakili peserta. Nah kan tak rumit itu. Anak-anak bana alun le korban dimulai. Jawi ko masih berkulit jual lagi. Laki jo kulit itu dijawi dulu lagi. Tu jual balilah selesai. Nah bagaimana kita memahami petunjuk syariat dalam hal ini? Perintah Nabi kepada Ali kan ini perintah sarih ini, amarani. Nah karena itu perhatikanlah hal ini supaya jangan setiap tahun ibadah kurban kita itu tidak ada kemajuan di dalam pelaksanaannya menurut tuntunan syariat. Wallahu a'lam. Saya rasa itu dan tidak cukup sebenarnya.